Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Biologi 1 yang beranggotakan Dea Ratno Monika, Meika Adewinda, Mutiara Azani, dan Nova Agnesia Harizalubis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai praktik baik pendidikan dengan membuat sebuah proyek perubahan yang memerdekakan peserta didik. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Evita Anggraini, MSI, dan Bapak Dr. Andes Fuldiaratmat, MPD, sebagai pembimbing dalam melaksanakan proyek perubahan. Sebelum kita masuk ke video implementasi praktik baik pendidikan yang memerdekakan peserta didik, mari kita refleksikan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran beliau adalah setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Pendidikan dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, tingkat pencapaian peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar, serta karakteristik dan perkembangan yang beragam. Pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik. Berikut adalah paparan mengenai Merdeka Belajar oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dr. Iwan Syahril, PhD. Itulah sebenarnya tujuan, nilai utama, disposisi utama dari setiap pendidik. Haruslah, kalau kata Ki Hajar, setiap pendidik itu harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Maksudnya itu orientasi utamanya itu adalah semuanya curahkan kepada anak. Betul. Itu luar biasa. Itu nilai kita, dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi apa yang terbaik untuk murid, lakukanlah. Mewujudkan sebuah pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan dan berpihak kepada murid. Mari bersama-sama kita serentak bergerak, bergotong royong, wujudkan Merdeka Belajar. Menurut saya, Merdeka Belajar adalah suatu cara dan atau metode pembelajaran baru yang menaruh emphasis serta fokus kepada kebebasan berekspresi kami sebagai siswa. Dengan kebebasan berekspresi yang sudah dijamin oleh Merdeka Belajar ini, kami bersama dengan pihak sekolah dapat lebih mudah mengidentifikasi jati diri kami sendiri, apa minat kami, apa bakat kami, apa saja yang bisa kami lakukan, apa masa depan yang terbaik untuk kami, dan begitu juga untuk menentukan apa peranan kita di masyarakat di masa depan nanti. Menurut kamu, Merdeka Belajar itu gimana sih? Menurut saya, Merdeka Belajar itu seperti pendekatan untuk siswa dan mahasiswa agar bisa memilih pelajaran yang diminati. Merdeka Belajar menurut saya adalah kebebasan bagi para peserta didik untuk memilih cara belajarnya masing-masing. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini, kami dapat menyalurkan bakat dan minat melalui proyek P5. Terima kasih. Konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, yaitu Critical Thinking and Problem Solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah, Creativity and Innovation atau daya cipta dan inovasi, Collaboration atau kerjasama, dan Communication atau komunikasi. Selain itu, pembelajaran abad 21 bersifat student center, discovery learning atau blended learning, atau flipped classroom, atau bisa menggunakan model project based learning atau collaborative learning. Proyek perubahan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 yang kelompok kami rencanakan dan telah terlaksana adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan culturally responsive teaching.
Rancangan proyek perubahan pembelajaran yang kami buat yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar. Langkah awal yang kami lakukan adalah dengan mencari tahu gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik untuk fase E dengan cara membuat instrumen berupa tes gaya belajar dengan memerintahkan siswa untuk mengisi link pada Google Form yang telah disediakan. Setelah mendapatkan hasil gaya belajar yang dimiliki, selanjutnya membuat modul ajar berdiferensiasi berdasarkan karakteristik peserta didik, yaitu melihat gaya belajar dengan pendekatan culturally responsive teaching. Materi yang diajarkan adalah materi aliran energi, subbab yang diajarkan yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida energi. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi, tanya jawab interaktif, dan pendekatan culturally responsive teaching. Berikut kami tampilkan mengenai capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama adalah menganalisis organisme apa saja yang berperan pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Kedua, merincikan bagaimana terjadinya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Ketiga, membuat skema rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Dan yang terakhir, menciptakan rancangan solusi yang dapat dilakukan atas permasalahan yang terjadi pada aliran energi. Berikut tahapan kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Fase 1, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Pada tahap ini, guru menayangkan video pembelajaran mengenai permasalahan harimau masuk ke perkampungan dan memakan warga di Jambi. Peserta didik menganalisis video pembelajaran yang ditayangkan. Peserta didik mengajukan pertanyaan atau masalah yang ingin mereka ketahui sebanyak mungkin berdasarkan hasil pengamatan video dan mempersilahkan peserta didik lain untuk menjawab. Guru meluruskan dan memperbaiki jawaban yang diberikan peserta didik. Permasalahan ini diambil sebagai bentuk pendekatan culturally responsive teaching, di mana guru menampilkan permasalahan yang dekat dengan lingkungan sekitar peserta didik dan memicu peserta didik untuk berpikir kritis dan dapat memecahkan permasalahan sesuai dengan konsep pembelajaran abad 21. Dalam penyampaian permasalahan, guru melakukan pengajaran yang memerdekakan peserta didik. Terlihat dari guru yang mempersilahkan peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya, tidak memaksa peserta didik dalam mengungkapkan pendapat dan memberikan apresiasi. Fase 2 adalah fase mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pada fase ini dapat dilihat diferensiasi belajar pada proses. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan gaya belajar, yaitu 2 kelompok visual, 2 kelompok kinestetik, dan 2 kelompok auditori. Pada tahap ini, guru membagikan LKPD ke setiap kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing dengan instruksi: kelompok visual menggambar rantai makanan di buku gambar, kelompok auditori membuat video dan menarasikan piramida makanan, dan kelompok kinestetik
merangkai gambar menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Pada fase ini, guru membimbing peserta didik untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD. Kegiatan ini di mana peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab LKPD dari buku maupun internet dan menyelesaikan hasil karya sesuai dengan karakteristik gaya belajar yang dimiliki. Paling bawah ada sinar matahari, lalu di gambar kedua ada tumbuhan-tumbuhan. Di gambar ketiga ada konsumen tingkat 1, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Gambar ketiga ada Pada fase diferensiasi proses, terlihat peserta didik sangat antusias dalam menyelesaikan tugas pembuatan hasil karya yang diberikan. Pembuatan hasil karya sesuai dengan minat dan bakat peserta didik merupakan salah satu contoh dari memerdekakan peserta didik dalam belajar. Selama proses pembelajaran, peserta didik akan mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang disukai dan diminati. Pada pembelajaran juga tergambar pembelajaran abad 21, di mana peserta didik memanfaatkan teknologi dalam pembuatan hasil karya dan mencari sumber belajar, melakukan kerjasama, komunikasi, dan inovasi. Fase mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru meminta semua kelompok untuk bermusyawarah menentukan perwakilan kelompok dari masing-masing gaya belajar untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pengenalan kelompok presentasi dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah dan penyampaian pantun daerah, disebut culturally responsive teaching. Adanya musyawarah dalam menentukan perwakilan kelompok merupakan salah satu upaya guru dalam memerdekakan peserta didik. Peserta didik akan merasa dihargai pendapatnya dan dapat belajar dengan nyaman tanpa beban. jalan-jalan kamu berdua. Jangan lupa membeli dua. Jadi kelompok dua. Mari saksikan bersama-sama. Di dalam aktivitas hidupnya akan melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen sehingga akan menambah kadar oksigen di udara serta mengurangi polusi udara. Ada yang ibunya enggak atau menambahkan jawaban nomor 1 yang B? Pertanyaannya tadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik ya. Oke, tadi tangan boleh? Bukan ya? Oh, saya salah lihat. Maaf ya, ada? Jadi intinya tadi apa kalau yang abiotik dengan biotik?
Kesimpulan praktik baik yang telah dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang memerdekakan merupakan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai minat dan bakat yang dimiliki, melatih kemandirian dan kepekaan terhadap situasi di lingkungannya. Praktik yang memerdekakan peserta didik dan pembelajaran abad 21 sudah mampu diterapkan oleh mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jambi di sekolah mitra tempat PPL. Kemampuan tersebut terlihat dari proses perancangan modul berdiferensiasi gaya belajar dengan pendekatan culturally yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, dan modul tersebut telah diterapkan dan dipraktikkan pada saat PPL. Hasil yang didapatkan dari penerapan tersebut, peserta didik antusias dalam belajar, tidak merasa tertekan, dan harapannya akan mampu belajar secara mandiri, tanpa tekanan, merdeka, dan belajar tidak menunggu perintah dari guru. Aku mana ya, Bo? Anu Rahmat. Kritik tuh. Ayo. Ya misalnya tahun ini jadi kurang-kurang aku jawab lah tidak ada. Nama lengkapnya apa? Kau tuh nilai yang masalah terus tidak